Silakan duduk. Shalom. Saya Pendeta Cangkuiva. Salam kenal. Dan terima kasih kepada khususnya Pendeta Robin Adi dan juga seluruh pimpinan gereja yang boleh mengizinkan saya menyampaikan firman Tuhan ya di dalam kebaktian 1 dan 2 di tempat ini. Ya. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, itu tema hari ini. Karena temanya keluarga, saya perkenalkan keluarga ya sedikit. Saya sudah menikah dengan Liana, istri saya. Ini sudah menikah 26 tahun. Tahun kemarin silver ya, silver wedding. Dan dari pernikahan ini lahir 3 anak. Puji Tuhan. Yang pertama namanya Jostein, sudah 25 tahun sih dia. Udah S2 psikologi. Dan dia sudah bekerja di Bandung sebagai counselor, sebagai psikolog, juga pembicara untuk khususnya mental health ya. Kemudian yang kedua Joylin. Joylin ini sekarang sisa 2 semester lagi, dia kuliah teologi di Amerika. Di Portland Bible College di Oregon. Mohon doanya ya, sisa 2 semester. Dulu saya kuliah teologi, kuliah doang nggak kerja saya. Kuliah aja. Kalau dia di Amerika sambil kerja di dapur, jadi masak-masak gitu. Jadi lebih berat ya. Tapi ya semoga kiranya Tuhan memimpin dia. Jadi Mei tahun depan akan wisuda Bachelor of Theology. Rencana 2 anak seperti instruksi Presiden Soeharto kan, 2 anak apa? Cukup ya, KB, keluarga berencana kan. Tapi dapat 1 lagi, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kehadirannya, namanya Josen, sekarang kuliah semester 2 di Teknik Elektro di Maranatha. Kami tinggal di Rocky Mountain ya. Rocky Mountain di Jalan Gunung Batu ya. Gunung Batu Rocky Mountain ya, benar nggak? Kalau samping sungai, samping kali, riverside itu ya. Iya. Senang bisa ke sini ya. Tadi dari rumah cuma 20 menit begitu. Oke, saya sehari-hari tidak mengembalakan gereja lokal karena Tuhan memanggil saya secara khusus untuk mendampingi para pasutri supaya bisa merawat pernikahan seumur hidup. Siapa di sini yang sudah menikah? Oh banyak ya. Menikah gampang apa susah? Susah loh, betul ya? Seumur hidup susah. Yang datang ke saya banyak yang mau cerai. Tapi saya dampingi supaya tidak jadi bercerai. Yang konflik supaya akhirnya pelan-pelan jadi waras, begitu ya. Nah di dalam passion saya untuk mendampingi para pasutri, saya ada tulis 2 buah buku, ini buku saya yang ke-5 dan ke-6 ya. Jadi sudah banyak buku yang saya tulis. Yang pertama Stronger Marriage dan yang kedua Growth and Fruitful Marriage. Yang merah ini di-endorse loh oleh Pendeta Dr. Robin Adi Abraham. Endorse tahu ya endorse? Jadi kalau buka buku bagian depan tuh, saya memang meminta para tokoh-tokoh gereja, para teolog, dan saya menganggap Pendeta Dr. Robin Adi Abraham tokoh gereja, juga tokoh pendidikan teologi. Nah beliau baca, terus tulis endorsement. Kalau masuk ke IG saya ada tuh foto saya dengan beliau ya, 2 tahun yang lalu. Boleh nanti didapat di sana ya, ada buy one get one free hari ini. Dan boleh dapat tanda tangan saya. Kalau udah tanda tangan harganya menjadi tak terhingga ya. Barang koleksi soalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tema ini. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Ada amin? Dan saya mengambil firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. Dan saya membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah live in unity, hidup dalam kesatuan. Yang kedua oil and dew, itu artinya minyak dan embun. Dan yang ketiga blessing and life forevermore, artinya berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Di dalam bahasa Indonesianya di situ tertulis, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hanya di dalam bahasa Indonesia seringkali pemakaian katanya itu tidak mewakili, ya, tidak mewakili dari penerjemahan dari bahasa asli. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Sehingga kalau saya sedang mengeksposisi akan satu bagian firman Tuhan, saya harus lari ke bahasa Inggris, ya. Karena bahasa Inggris itu jauh lebih mewakili untuk kedua bahasa tersebut, Ibrani dan Yunani. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini ada suatu perbedaan yang sangat signifikan, yaitu di dalam kata baik dan indah, ternyata dalam bahasa Inggris di sana memakai how good and pleasant, ya. Jadi kalau baik itu kan good, betul ya? Kalau indah bukan kemudian menjadi beautiful, begitu kan, tetapi menjadi pleasant. Pleasant itu artinya apa? Menyenangkan. Jadi baik dan menyenangkan. Tidak mudah menggabung kedua kata ini, baik dan menyenangkan. Kadang itu baik tidak menyenangkan, kadang itu menyenangkan itu tidak baik. Yang baik tidak menyenangkan apa? Teguran itu baik gak? Menyenangkan gak? Enggak ya. Saya ingat zaman saya kecil kalau ditegur saya keki. Ya sebal gitu ya. Walaupun orang tua yang tegur ya. Hari ini saya udah jadi orang tua loh. Anak saya tadi kelihatan gede-gede kan. Saya pun rasa kalau tegur ke anak itu harusnya baik kan, betul ya. Tapi rasa kayak enggak, sayangnya mau negor aja juga kayaknya kurang menyenangkan gitu. Karena mikirin responnya kan. Enggak selalu dia responnya positif ya. Jadi itu bisa baik tapi belum tentu menyenangkan. Nah kalau menyenangkan tapi belum tentu baik. Apa? Makan enak ya. Makan enak senang gak? Belum tentu baik kan? Bener gak sih? Saya sering keliling kota. Begitu mendarat di satu daerah, dijemput oleh majelis. Dari bandara biasanya siang pasti makan siang. Di mobil ditanya, Boksu, Muse, atau Pak Pendeta, ada pantangan gak? Gak ada. Saya ini omnivora, pemakan segala gitu. Oh, ikan bisa? Bisa. Babi? Bisa. Semua bisa? Bisa ya. Wah, begitu makan, mejanya penuh, menyenangkan ya. Mau makan semuanya? Belum tentu baik loh, betul gak? Kolesterol ya. Ada yang bilang sama saya, Pak Cang makan aja semua, kolesterol gak ada di sini. Kolesterol adanya di Prodia kan. Di meja ini bersih, gak ada kolesterol, gak ada makan semua, gak bisa. Kita harus jaga ya. Nah, tetapi kalau menggabungkan antara baik dan menyenangkan, di dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Dan di situ ada perbedaan lagi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Karena di dalam bahasa Indonesia cuma ditulis saudara-saudara. Gitu toh, umum sekali ya. Tapi kalau bahasa Inggris disebut God's people, artinya umat Allah. Jadi sangat baik dan menyenangkan adalah saat umat Allah hidup bersama. Amin. Seperti apa? Ya seperti ibadah ini. Bapak Ibu merasa baik dan menyenangkan? Amin. Tapi ada belakangnya, in unity. Ke gereja kalau cakar-cakaran juga stres ya. Betul gak sih? Jadi sungguh baik dan menyenangkan jikalau umat Allah hidup dalam kesatuan.
Dalam bahasa Indonesia itu rukun, tetapi dalam bahasa Inggris live in unity, itu kesatuan. Nah, ada perbedaan lagi kan? Nah, bahwa hal yang baik dan menyenangkan itu ternyata terjadi jikalau umat Allah hidup dalam kesatuan, dan kita harus melihat kata kesatuan ini muncul di mana. Aneh sekali ya, bahwa akhirnya kita lihat dalam Kejadian 2:24, di sini firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Sehingga koinonia, persatuan dari orang yang seiman, yang paling kecil itu bukan di gereja. Karena di gereja kan rame, ya kan? Ini berapa orang ya? 100 ada kali ya. Tapi yang terkecil itu justru di rumah kita. Itu adalah suami dan istri. Dan jikalau suami istri itu bersatu, rumah itu diberkati. Amin. Tapi kalau suami istri itu tiap hari main Thai boxing, piau, psh, 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 psh. Ada berkat? Wah, nggak ada masa depan. Suami istri yang tiap hari main Thai boxing ya, main kungfu, main pencaksilat, di rumah itu tidak ada berkat. Berkat dimulai dari kesatuan ya. Gampang tidak suami istri bersatu? Halo? Yang sudah menikah? Hihi. Kalau pengalaman saya ya, susah. Bener gak? Susah gampang? Susah, gampang. Susahnya 2, gampangnya 1. Bisa. Tidak mudah memang. Dan bersatu sampai maut memisahkan, artinya seumur hidup. Wah, itu sukar sekali loh menurut saya pribadi ya. Jadi sampai hari ini saya menikah 26 tahun masih dalam suatu upaya, berjuang, bertekad untuk bersatu dengan istri saya. Karena saya mengerti dalam kesatuan itu ada berkat Tuhan. Nah, apa sih yang dipersatukan? Kita melihat. Yang pertama kerohanian. Iya. Sehingga firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Tidak ada persamaan antara terang dengan gelap. Tidak ada persamaan antara Kristus dengan Belial. Tidak ada persamaan. Maka ini penting. Jikalau rumah tangga kita itu mau diberkati Tuhan, dimulai dari pernikahan yang seiman. Ada amin? Tapi ini juga susah. Saya ketemu beberapa orang Kristen ya, dia orang tua loh, punya anak. Jadi ini mama Kristen, bilang gini ke saya, Boksu, kalau anak tuh mau nikah, nggak harus Kristen kan, yang penting baik gitu. Setuju? Gak harus Kristen, yang penting baik, itu pandangannya. Bagi saya pribadi gak bisa ya. Yang penting harus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau suami istri ini seiman, maka Tuhan itu memberikan covenant. Covenant adalah janji bahwa Tuhan akan memelihara keturunan itu. Ada amin? Wah, pemeliharanya luar biasa. Iya. Saya ini hamba Tuhan. Saya tidak bikin bisnis karena nggak boleh kalau di dalam denominasi saya. Injili. Kalau jadi hamba Tuhan mesti hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Jadi nggak boleh dagang saya ini loh. Kalau saya dagang dianggap berkhianat terhadap panggilan. Ya udah. Jadi saya tekuni panggilan ini. Amin. Terus gimana anak-anak saya soal pendidikan, masa depan? Tuhan itu kasih covenant loh. 3 anak saya itu ya, sekolahnya dapat beasiswa semua. Memangnya anak saya ke Amerika bagaimana? Itu ada beasiswa. Itu artinya Tuhan memelihara keturunan. Engkau akan terus naik, tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itu janji bagi kita semua, amin. Menikah dengan yang seiman. Terus kalau gak seiman gimana? Ya silakan.
Menikahnya aja udah nggak seiman, mau minta Tuhan berpihak sama kita, bisa? Kalau saya sih rasa puhau ise ya, bener gak sih? Ya loh, Tuhan itu ada pribadi juga loh. Dia punya, ada suatu perasaan loh Tuhan itu. Dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu bisa dibuat sedih. Iya, jadi kita jangan bikin sedih Tuhan, bener gak? Begitu menikah harus seiman. Dan kemudian ada covenant, memelihara akan keturunan dari segala keturunan kita. Nah, apalagi kalau kerohanian sudah disatukan, itu ada pikiran disatukan, perasaan disatukan, kerohanian, pikiran, perasaan disatukan, maka di rumah itu lahir satu keputusan. Iya. Di rumah harus ada satu keputusan. Baru ada berkat Tuhan. Amin. Dalam bahasa asli dari shalom. Shalom, artinya apa sih shalom? Damai sejahtera, bener gak? Kalau yang di seberang, assalamualaikum, kan gitu ya. Artinya apa? Shalom. Kita mungkin mengertinya itu damai sejahtera, tapi dalam akar katanya, shalom itu mengandung dua arti, yaitu tertib dan teratur. Jadi di rumah kita ada damai sejahtera kalau ada ketertiban dan keteraturan. Siapa yang bikin ketertiban keteraturan di rumah? Papa Mama. Papa Mama sepakat bersatu melahirkan keputusan. Itu memberikan border. Border itu batas ya. Sehingga anak yang hidup di dalam border, talentanya itu berkembang pesat. Tapi kalau rumah itu gak ada border, gak ada batasan, mau tidur jam berapa terserah, mau bangun jam berapa terserah, mau makan di kamar terserah, mau main game dari pagi, siang, sore, malam terserah, silakan. Tidak ada shalom. Karena tidak ada ketertiban dan keteraturan. Dan siapa yang melahirkan itu? Hanya suami istri yang bersatu, sepakat. Baru ada berkat, ya. Ini tidak mudah loh. Tidak gampang, tapi harus terus dikerjakan. Di rumah saya salah satu aturannya adalah paling telat pulang jam 10 malam. Termasuk saya. Boleh gak lebih dari jam 10? Boleh, tapi lapor, ya kan gitu. Karena aturannya kan jam 10. Ada teman yang ulang tahun, anak saya, ya masa bisa pulang jam 10? Diketawain temen dong, bener gak? Ih, kita baru mulai, lu kok pulang? Nah, di hari ulang tahun itu bisa aja pulang jam 12, betul ya? Tapi kan tidak tiap hari pulang jam 12. Emangnya temennya 360 orang? Secara sehari-hari kebiasaannya jam 10 sudah pulang, itu tertib teratur. Baru ada shalom dan baru ada berkat yang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati keluarga yang chaos. Ya. Oke, dari kebersatuan itu ada janji Tuhan ini luar biasa loh. Saya bacakan ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, siapa 2 orang ini Bapak Ibu? Yang pertama suami istri, ya kan? Kan koinonia, persatuan dari orang seiman, suami dan istri. Yang kedua, bisa mama sama anak, bener gak? Papa sama anak, kan 2 orang. Rame, bisa? Bisa. Saya sudah berkali-kali, tak terhitung sudah, melakukan doa sepakat di rumah. Bisa doa sepakat kalau di rumah sering ribut? Gak bisa. Lu doa aja sendiri. Tapi kalau rukun, kalau bersatu, doa sepakat, gampang susah? Lebih mudah ya, betul kan? Kiranya Tuhan menolong kita ya. Dalam kebersatuan, dalam kesepakatan, Tuhan itu hadir memberikan berkatnya. Amin. Yang masih ribut suami istri,
Baik kan ya? Saya kalau ribut sama istri nggak lama-lama sih, 2 hari lah paling mentok. Iya. Hari ketiga stres. Jadi cepat balik berbaikan. Kenapa? Karena dalam kebersatuan suami istri ada janji Tuhan. Amin. Nah, kita lihat yang berikutnya. Oil and dew. Nah, di sini ada kata-kata seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sampai kita bingung gitu. Apa baiknya ya minyak gitu. Bapak Ibu dalam pikiran kalau minyak itu minyak apa sih? Ibu-ibu mungkin minyak goreng ya. Bimoli gitu. Bapak-bapak minyak apa? Minyak rem. Oli mesin. Terus minyak yang kental-kental ditaruh di kepala, terus gitu, lengket-lengket gitu. Wah, ini misleading ya. Karena kata minyak juga bisa dipakai ke minyak wangi, betul kan? Minyak wangi apa? Perfume, betul? Itu lengket enggak? Setahu saya sih enggak. Minyak wangi itu tidak lengket, tidak kental, dia cenderung cair, mudah menguap, betul kan? Dan wanginya bikin wah segar. Nah, tetapi kalau berbicara tentang ayat ini sangat sukar untuk kita bisa mengerti. Kok itu baik dan menyenangkan ya? Kan gitu. Dikasih minyak kan, kok baik dan menyenangkan. Oleh karena sangat berbeda dunia 2000 tahun yang lalu dengan dunia kita hari ini. Di 2000 tahun yang lalu dulu tuh jalanan tidak ada aspal. Benar nggak? Ya tanah merah. Makanya kebiasaan cuci kaki pun ada kan masa itu kan. Karena kalau kita keluar, wah kaki kita jorok. Nah zaman itu kalau tamu datang ke rumah kita, dia baru jalannya jauh gitu. Kalau datang ke rumah saya, nih sekarang di Bandung saya suruh mandi, bener gak? Dia mandi ki, lepak gitu kan. Tapi kalau zaman itu bisa suruh mandi. Gak bisa, kenapa? Ambil airnya aja jauh. Tahu kan kisah perempuan Samaria? Siang-siang ambil air kan? Di mana? Di kepala ini kan? Pakai guci kan jalan jauh. Udah jalan jauh, dia ambil dari itu apa? Sumur, diisi bawa pulang. Terus sampai rumah dipakai mandi gitu. Buat masak lagi. Jadi jarang mandi zaman itu. Lalu gimana biar tetap segar? Pakai minyak wangi. Sehingga begitu ada tamu datang, kita nggak suruh dia mandi, air susah. Kita kasih dia minyak wangi, nah begitu dia pakai, wah dia seger gitu loh. Bisa tidur malam itu di rumah kita. Pada nggak ngerti ya. Emang kita nggak begitu ya kan? Kita kan beda. Di Bandung sehari mandi berapa kali? 2 ya. Kalau saya kadang sekali. Kalau di Jakarta mesti 2 kali. Kalau di Bandung sekali cukup lah ya kan. Nah, sekarang jadi mengerti ya konteksnya ya. Baik dan menyenangkan di masa itu ya. Bapak Ibu bisa menangkap sekarang? Karena apa tadi saya tulis? Perjalanan yang panjang, jauh dan berdebu. Zaman itu rumah nggak ada pipa paralon ya kan. Air tuh susah sudah. Yang mandi mungkin ke kali deh gitu kan. Kali juga jauh. Nah, sekarang yang kedua saya ajak melihat ternyata minyak yang baik ini lebih khusus lagi karena dikatakan itu di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah. Dia sebut nama Harun. Harun itu siapa? Harun adalah imam, ya kan? Nah, sehingga saya tulis minyak urapan untuk Imam Harun itu rare, jarang. Lalu disebut precious, berharga. Kenapa itu jarang dan berharga? Yang pertama jarang karena sampai mati seseorang nih belum tentu dia bisa melihat 1 kali penahbisan dari imam. Kan imam itu seumur hidup. Nggak kayak kita tiap 5 tahun ada pemilu, ya kan? Lihat presiden bersumpah gitu kan ditahbiskan ya. Ya kan kita tiap 5 tahun kalau lihat presiden, bener nggak? Tapi kalau imam seumur hidup, wah bisa jadi dalam satu masa hidup dia tidak melihat ada pentahbisan imam karena dia umurnya lebih pendek dari si imam. Si imam hidup bisa 100 tahun, dia hidupnya 70 tahun. Seumur hidup belum pernah ngelihat penahbisan imam. Itu sangat rare. Dan kenapa precious? Ya
Karena masa itu kehadiran imam dalam rumah tangga orang-orang Yahudi itu sangat penting. Penting kenapa? Karena imam mewakili manusia di hadapan Tuhan. Sedangkan nabi mewakili Tuhan di hadapan manusia. Nabi berkata-kata, demi nama Tuhan, thus says the Lord. Beginilah firman Tuhan. Nah, itu nabi. Tapi kalau imam, datanglah umat Israel kepada seorang imam, berkeluh kesah. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, Hana ya. Hana, ingat kan? Hana ke bait Allah di Silo, dia berdiri. Di depan itu bait Allah. Di depan ada Imam Eli itu. Di sini. Gitu. Dia sedang berdoa. Apa doanya? Minta anak, betul? Karena suaminya itu Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Penina punya anak, Hana tidak. Wah, sehingga Penina yang punya anak ngeledek-ledek. Kamu apa punya jadi istri gak bisa lahirin anak. Begituan dia ledek-ledek. Sehingga Hana itu di depan bait Allah dia doa, Tuhan kasihani aku pengen punya anak. Nah, Imam Eli datang. Hei kamu, siang-siang kenapa mabok? Dibilang gitu. Oh Tuhan, aku tidak mabok, aku sedang berdoa. Lalu apa? Perkataan dari mulut Imam Eli. Pulanglah. Tuhan Allah Israel telah menjawab doamu. Imam Eli gak nanya kamu doain apa. Tapi berkata dengan sangat tuntas, lugas, menggenapi. Pulanglah. Tuhan Allah Israel telah menjawab doamu. Tahu gak terjadi setelah itu? Hana bisa makan. Tadinya gak bisa makan. Bapak Ibu kalau ada masalah bisa makan enak. Ada sih yang kayak gitu. Makanya tambah gemuk ya. Banyak masalah tambah makan ya. Waduh. Tapi kalau khususnya Hana tuh, dia stres gak bisa makan. Begitu dia mendengar jawaban Imam Eli, wah dia langsung bisa makan dengan lahap. Dan tahun depan Samuel itu lahir, luar biasa. Sehingga kehadiran imam itu adalah good and pleasant. Nah hari ini kita tidak diwakili oleh keturunan Harun. Saya tulis di bawahnya itu, Jesus Christ, betul? Yesus yang diurapi. Dia adalah nabi, imam dan raja dalam hidup kita. Amin. Mau kemana Bapak Ibu ini berkeluh kesah? Kepada siapa? Sesungguhnya antara kita dengan Allah Bapa di surga hanya satu perantara itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Dia. Dan saat Tuhan menjawab doa, maka itu terasa good and pleasant, baik dan menyenangkan. Hidup ini banyak masalah Bapak Ibu. Life is the series of problem, benar gak? Tapi jangan sampai kita dikalahkan oleh masalah, amin. Tuhan Yesus kita itu sudah mati bagi kita. Sudah bangkit bagi kita. Hidup bagi kita. Masalah apapun diinjak dengan kuasanya. Asal kita datang ke Dia. Mencari Tuhan. Ya. Nah yang berikutnya kita lihat. Nah diu, embun. Ini sama berbicara tentang kesegaran. Nah. Seperti embun Hermon yang turun ke Gunung Sion. Nah Gunung Hermon itu 2018 mdpl, meter di atas permukaan laut. Tangkuban Perahu 2084, betul ya? Jadi masih lebih tinggi Hermon, tapi kira-kira lah. Nah itu turun dari yang tinggi Tangkuban itu kan, turun ke Bandung lah. Karena Bandung tingginya mirip dengan Sion. Ya. Bahwa di situ saya sebut Gunung Sion 765 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung lebih tinggi sedikit, 768. Jadi embun. Bapak Ibu masih suka lihat embun sekarang? Hah? Jarang ya? Masa masih lihat embun? Saya jarang loh. Padahal kita di Bandung ya, apalagi orang Jakarta. Tuh Jakarta Utara 40% di bawah permukaan laut ya. Maka tiap tahun banjir ya kan.
Tetapi di sini sekali lagi berbicara tentang kesegaran. Ya, pemazmur sedang ingin mencoba menggambarkan tentang seperti apa. Hari-hari ini kita kalau pulang nyalain AC enggak? Hah? Saya itu tinggal di Rocky Mountain ya. KTP saya tuh Cimohai, tahu nggak? Cimahi, iya. Tapi rumah saya tuh sekarang itu panas. Gak tahan di rumah kalau nggak pakai itu AC, iya. Sehingga penggambaran dari ayat ini saya harap kita sekarang boleh nangkep ya. Seperti embun, ini maksudnya apa sih gitu. Bayangin aja lah, lagi di kamar tidur pakai AC udah kayak gitu ya. Supaya bisa mengerti bahasa Alkitab ini. Nah yang ketiga, blessing and life forevermore. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah kesana. Itu adalah bait Allah di Yerusalem di Gunung Sion. Di Gunung Sion yang tadi tingginya 706. 6 berapa sih tadi? 65 apa 68? 765 ya. Jadi Allah zaman dahulu itu sangat located. Berlokasi di bait Allah yang ada di Yerusalem di Gunung Sion. Nah, sehingga seorang laki-laki Yahudi, setiap laki-laki kan pasti ingin diberkati dong, amin. Nah, anggap saya laki-laki Yahudi nih. Saya pasti ingin diberkati dong. Dan saya hidup di zaman itu. Bisa gitu ketemu Tuhan di rumah saya. Halo? Nggak bisa. Makanya laki-laki Yahudi itu setiap tahun, saya tulis di situ, 3 kali setahun, hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, hari raya Pondok Daun harus pergi ke Gunung Sion, ke bait Allah. Bawa keluarga. Pasti ingat kan kisah Tuhan Yesus hilang tuh? Usia 12 kan? Itu kan sekeluarga pergi. Nah jadi preparationnya banyak tuh, siapin keledai, siapin kuda, siapin makan selama perjalanan berhari-hari, dan perjalanannya itu nanjak. Jadi susah, nanjak. Baru diberkati. Nah, tapi kemudian berikutnya ya, ada masa pembuangan. Bapak Ibu pasti tahu kan, cerita tentang bangsa Israel yang terus memberontak di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian mereka dibuang, ya kan? Berapa tahun? 70 tahun dibuang. Tapi kalau para sejarawan menghitung, kayaknya nggak sampai 70 katanya. Sekitar 65 tahun udah balik. Yang balik itu yang dibuang ke Babel. Jadi ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Utara dibuang ke Asyur. Dalam sejarahnya tidak pernah pulang. Makanya jadi kawin campur. Orang Samaria kan, darahnya sudah tidak biru lah ya. Kalau disebut asli gitu kan. Karena udah kawin campur. Nah yang pulang itu ya, itu yang dibuang ke Babel, kerajaan selatan. Dibuang ke Babel, pulang setelah sekitar 65 tahun, nah pulang. Nah tetapi selama mereka dibuang, 65 tahun, mereka bisa lihat bait Allah nggak? Nggak bisa. Maka pada satu mazmur dikatakan, di tepi sungai Babel itu kami menangis. Kenapa menangis? Mengingat dulu saat kami berjalan ke Sion menghadap Tuhan. Kenapa nangis? Karena sekarang lagi dijajah ya itu. Gak bisa ketemu Tuhan. Wah, mereka nangis. Nah, saat itulah muncul firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata sesuatu yang sangat baru, yang dulu belum pernah ada. Begini firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama siapa? Bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi saat itu Allah tidak lagi located ya, di Sion. Tetapi Allah juga hadir pada diri orang-orang yang remuk dan rendah hati. Ini janji Tuhan yang sangat baru.
Nah, begitu ada kehadiran Tuhan dalam diri orang yang menangis, dalam diri orang yang hatinya remuk dan rendah hati. Wah, setelah itu ada di situ dikatakan untuk menghidupkan semangat. Jadi walaupun aku dibuang, tetapi aku tetap semangat dalam kehidupan. Ada amin? Bapak Ibu pernah diremukan oleh kehidupan ini? Setelah diremukan oleh kehidupan, apa egonya tambah naik? Ada orang Kristen kayak gitu. Hidupnya remuk, langsung nyala-nyalain Tuhan. Wah, ini bukan rendah hati, ini tinggi hati, betul ya? Sudah diterpa berbagai kemalangan kok malah menantang Tuhan. Janganlah. Bagi saya, kalau ada kesulitan hidup, ya saya udah 54 tahun ya hari ini ya. Jadi kehidupan banyak sekali juga, seringkali tidak bersahabat ya. Saya diremukan oleh kehidupan. Banyak tangisan. Tapi hati yang kedua yang harus dipelihara adalah rendah hati. Tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya kok saya mengalami hal seperti ini? Kasihanilah aku, tolonglah aku, pimpinlah aku keluar dari lembah kekelaman ini. Ada amin? Nah, itu masa pembuangan. Tetapi di masa daripada perjanjian baru, coba kita lihat ya. Jadi di perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Ini karena waktu ya, saya tidak bacakan semua. Tapi coba lihat yang bagian bawah itu. Allah itu apa? Roh. Dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Coba kita lihat yang sebelumnya, supaya kita bisa melihat secara perbedaan nih. Di ayat yang paling atas, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Allah bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem, ya kan? Bukan di Samaria, bukan di Yerusalem, ya kan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, seluruh nabi adalah dari bangsa Yahudi, gak pernah dari bangsa yang lain. Dan kita lihat, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sehingga kata kesana bukan lagi lokasi. Nah kalau bukan lokasi itu apa? Itu di sini. Kita lihat ya. Kok gak bisa mundur sih? Tolong dibantu dimundurkan. Yang kata sepakat, nah ini. Kesana itu hari ini udah bukan lokasi, tapi di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Lebih gampang apa lebih susah? Lebih gampang, nggak usah siapin kuda, mobil, pesawat, tiket gitu kan. Tapi cukup 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Dan apa sih itu? Coba kita lihat ya. Nih cepat. Nah ini yang terakhir sudah. Ini sebenarnya mesbah keluarga di rumah kita. Bapak Ibu masih ada mesbah keluarga? Di mana suami istri dengan anak-anak ngumpul. Itu kalau ngumpul ngapain? Makan. Puji Tuhan, bener gak? Bisa makan ya. Main, nonton. Puji Tuhan, bisa main, bisa nonton. Lau-lau. Puji Tuhan, baik semua kan? Tapi kan bukan cuma hanya masalah fisikal. Sejak anak saya pergi ke Amerika, kami tetap lakukan mesbah keluarga. Pakai Zoom, pakai Zoom. Di sana pagi, sini malam. Di sini malam, sono pagi kan begitu. Anak saya yang cewek baru Selasa kemarin terbang ke San Francisco. Dan baru entar malam nih, udah janjian. Di sini jam 8 malam. Di sana jam 6 subuh. Saya suka deg-degan. Bisa nggak ya gitu? Karena tidak mudah. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kenapa dipaksakan dilakukan? Kenapa? Tidak mudah, sukar tapi dipaksakan dilakukan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, kesanalah. Di 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Maka kesana itu aku memberitakan berkat,
kehidupan untuk lamanya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Lakukan mesbah keluarga lagi, amin. Banyak keluarga udah stop lama karena anaknya keluar kota, ya kan? Anaknya sibuk bikin tugas, ya kan? Tapi semoga setelah pulang dari sini boleh dikumpulin lagi ya. Mau nggak kita kumpul? Tuh Pacang bisa tuh pakai Zoom, ya kan? Kadang-kadang Zoom juga susah, kita cuma pakai itu WhatsApp call. Jadi asal dengar suara, nggak pakai video call, nggak ditaruh gitu. Yang di sana bisa dengar kita kan? Kita bisa dengar dia, tapi ada janji dari Tuhan. Karena jika Tuhan hadir, Tuhan Allah sumber segala kebaikan, maka kebaikan itu akan Dia limpahkan kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.